Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Ini pertemuan yang kita tidak sangka-sangka tetapi merupakan berkah bagi kita semua. Karena di tempat ini alhamdulillah hadir Dr. Muhammad Arifuddin Jamal MPD. Jamal MPD. Kalau mau ditulis hajinya juga boleh. Beliau adalah dosen sekaligus tokoh masyarakat dari Dusun Karajaan. Ya, nanti kita dapatkan profil beliau. Kemudian juga di tengah-tengah kita ada Haji Arsyad. Beliau adalah pemilik Pasi Gusung Tourism. Ada juga Ummiana. Beliau adalah pelaku Tibun Nabawi, Pak Dokter. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Mukhtar Adam. Ada Pak Kiai Haitami. Ada pimpinan pesantren Karajaan. Ada pimpinan pesantren Kampus 2 Benteng. Ada juga santri kita yang sudah selesai pendidikannya di Turki selama 3 tahun. Alhamdulillah. Ada juga dosen ini, beliau alumni Babus Salam. Tapi pada kesempatan ini, Dr. Arifuddin Jamal sebagai orang tua kita dan tokoh masyarakat, kami minta untuk memberikan sekilas motivasi kepada santri-santri kita yang ada ini. Nah, ini ada santri kita, ini ada juga yang masih muda, beliau adalah pimpinan pesantren. Nah, mudah-mudahan setelah kita mendapatkan nanti profil dari kehidupan beliau, dari dusun yang cukup terpencil, tetapi bisa menjadi tokoh dan berkarir di provinsi. Begitu barangkali ya, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Dokter disilahkan untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah taufik sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempatnya Pak Haji Arsyad, menikmati indahnya pinggir pantai dan tentu kita amat bersyukur. Mudah-mudahan beliau bisa jadi, insyaallah bisa jadi pengusaha yang sukses ke depannya. Ya. Saya adalah lahir di Kudu. Yang ingin saya gambarkan bahwa Kudu itu adalah kampung kecil. Rumahnya waktu saya kecil itu kurang lebih 10 rumah saja. 10 kakak di situ dia. 10 rumah. Dan masa kecil saya adalah sepenuhnya di sana. Saya sudah melihat memang kakak sekarang menjadi kakak ipar pada saat itu. Dia menjadi BPH, yaitu bapaknya Pak Rijal, BPH pada saat itu. Haji Rijal. Oh. Jadi, saudara sama ibunya Harijal. Begitu. Berarti sepupu ceritanya di? Sepupu dengan Pak Haji, sepupu. Kalau Haji Rijal Kemenakan. Oh, Kemenakan. Berarti Pak Akib satu keluarga, semua satu rumpun ini. Iya, satu keluarga. Jadi dia kawin, kawin keluarga. Sesungguhnya yang dijodohkan itu adalah kakak saya dengan Pak Akib dan pacaran. Tapi kemudian adalah yang sukses pertama adalah Pak Rahim Patah, kakaknya Rahim Patah. Sehingga dia yang melamar. Sementara yang dijodohkan kemudian pacaran itu adalah Pak Akib dengan kakak saya. Oh, begitu. Begitu.
Berarti baku ipar ceritanya nih Ya, dengan Pak baku Akif. ipar selain ini. Jadi pas pada saat itu saya melihat dia pada saat itu sarjana muda. Beliau jadi orang pertama lah sarjana di kampung itu. Di kerajaan saya kira belum ada saat itu. Tahun 70-an. 70-an sudah sarjana muda itu para ini. Dan langsung dia masuk di politik dan kemudian dia terangkat menjadi BPH. Saat ini disebut sebagai wakil bupati. Oh, Bupatinya pada saat itu adalah Pak Rauf Rahman. pelaksana harian ya. Gitu. Nah, kita melihat itu sebagai maka kita termotivasi bahwa ketika kita tidak sekolah maka kita akan jadi petani. Nah, syukur kalau Pak Hajar saat ini jadi pengusaha. Kalau di Kudus saat itu alternatifnya hanya jadi petani. Itu. Tapi cita-cita saya waktu kecil itu saya ingin jadi tentara. Karena pada zaman saya kecil itu mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden itu tentara. Oh gitu ya. Ya, ada juga sipil tapi Rata-rata karir-karir orang dulu itu dari militer. Fungsi ABRI pada saat itu. Nah, untuk itu saya bercita-cita jadi tentara. Jadi saya sekolah di Pulebungin, jalan kaki, kalau pulang saya lari. Ke atas mendaki itu? Iya, mendaki, turun di Kudu. Karena latihan fisik. Dan itu berlanjut sampai saya SMA latihan fisik. SMA na rinten lagi? Rateri Benteng. Oh, Benteng. Jadi tamat SD Palabungi, satu-satunya yang ke Benteng adalah saya. Alumni pada saat saya sama situ. Belakang saya 2 tahun kemudian ada adik sepupu orang Kudu mengikuti saya. Sekarang menjadi kepala dinas, asisten tidak hadir pada kemarin. Orang Kudu juga. Jadi 2 kali jadi kepala dinas, sesudah itu asisten dan ini mau pensiun masih asisten. Jadi dia akan pensiun di asisten. Jadi itu adik saya, adik sepupu 3 kali, namanya Insinyur Nur Munawar namanya, di Toli-Toli. Dalam perjalanan saya di kecil itu adalah karena kakak saya satu di Fakultas Pertanian, Unhas, satu di Fakultas Hukum. Masya Allah, 2 kakak saya itu kebetulan orang tua mewarisi pohon kelapa. Ya kalau ukuran desa Baru Gaya atau sekitarnya sudah dikatakan terbanyak pohon kelapanya. Ya gitu. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Sekarang mungkin lebih banyak kan. Modal itulah dipakai kuliah kakak saya, ya. Dan hasilnya itu adalah ketika diolah menjadi kopra, yang beli adalah mertuanya Pak Jarsad. Oh gitu. Haji Sarir. Dan sekaligus orang tua saya. Waktu saya kawin dia menjadi wali yang mengurus segala sesuatunya. Yang mengurus sesuatunya. Ya, dia melamarkan, dia yang ini, pokoknya dia. Itu bapaknya. Itu. Nah, tamat SMA saya betul-betul mau jadi tentara. Tapi bukan tentara yang setengah-setengah. Saya harus jadi tentara yang lewat Akmil. Iya, lewat Akmil. Dan saya tes. Pakai bintang. Langsung letnan gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat itu kalau tidak ada yang backing kita, ya kita lulus sampai tes akhir. Ya. Lulus sampai tes akhir saya. Begitu wawancara, ya karena tidak ada yang backing kita, tidak deckingnya. Jadi kalau tidak salah pada saat itu yang tes di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 1.200-an. Yang terjaring sampai tes akhir itu kurang lebih 45 orang. Kita masuk di 45. Saya masuk di 45 itu.
Ya hanya minta Nasib. kekuatan doa dari orang tua dan ini tidak ada memang yang ini. Kita dengan Pak Salam lebih senior Pak Salam di. Lebih senior, Oh, 2 lebih tahun senior. di atas Oh. saya adik. Kemarin surang Kiai nganu bersaing. Gele. Pak Salam. Pak Salam apa? Yang Jenderal Brigjen. Oh, Brigjen. Salam, Pak hah? Salam, Pak Nur Salam. Pak, kalau waktu Salam. SMA senior saya itu sudah meninggal. Salam nah ini. Yang jelas di atas saya itu sudah pensiun bintang 1. Adik dia. Ya, orang Batam mati. Gitu. Jadi waktu wawancara saya itu komandannya dia bilang, sayang seandainya adik ini memilih angkatan laut, insya Allah nilainya bagus saya. Jadi secara psikologis tes saya itu lebih menonjol ke jadi angkatan laut. Ya mungkin karena saya senang di laut gitu. Atau bagaimana? Backgroundnya memang selayar. Selayar. Ya sudah, karena memang angkatan darat saya pilih, tidak lulus. Tidak lulus. Harus jatuh separuh dari 45 itu. Yang mau dikirim. Jadi sisa 20. Tinggal 20-an lah. Cukup kan sudah siap kita. Nah pada saat itu kita yang tidak lolos itu ke Magelang dapat fasilitas untuk pendidikan di Surabaya. Satu Kuning. Kembali terima. Langsung pendidikan. Ikut Ki. Saya lapor dulu ke Om, kebetulan ada tentara. Om pernah jadi pelaksana kodim di Selayar. Sepuh 1 kali saya, sepuh 1 kali bapak saya, ibu saya. Saya konsultasi sama dia. Pada saat itu dia berpangkat kapten. Letnan 1 kalau letnan 2, letnan 1 barangkali, belum kapten. Saya bilang, Om, alhamdulillah sudah ada hasil pengumuman tes saya dan saya tidak lulus. Tapi kemudian saya dapat kesempatan untuk langsung pendidikan di apa namanya? Di Secabah, Surabaya. Langsung mau dikirim. Laku mau purinanyo, laku aku mana? Aku. Ilmu kilapak biang. Agen lebih. Laku nak menjadi tentara. Nak ampah nu Jepang kak mu kuning ya kamu mesti kau main kor pasukan. Nak mu kasih aki. Boya mu arti marai. Salomba kian Nuril Lopa henai. Pak Haji Basrum. Haji Basrum kira to polibungin itu kerajaan. Pak Basrum, Pak Haji Basrum, ya. To Pak Batean tapi bahinnya to Palabungi. Aku mau Pak Kuning. Asal lombahan ko hormat ampari hormati. Apa dan jadi dalam mendaftar aku mau Pak Kuning jaka asal lombahan ko hormat apa ko dihormati. Jadi aku aja purnanya lah so di polisi aja aku Pak Bian ya kona. Ya gale mah. Akhirnya saya berkesimpulan kebetulan Rep Purina Raja Kendari, larian dari Kendari akibat kecewa itu. Habis kecewa. Rep Purina apa yang jabatan di Pemda itu yang diambil dari apa itu? Tentara atau polisi. Kan di fungsi ABRI, jadi jabatan yang dari gubernur atau di apa namanya di Kota Madia itu dijabat oleh ABRI atau tentara atau polisi, salah satunya itu. Nah Purina nyerah aja pokoknya. Jadi rek makanya. Padahal dia minang si janjang di Purinanya. Tapi saro pas kamasan namaku jangan rek muka reanan rek maya Om ini tujuanku gala lulus tes area KB gala lulus. Tapi kemudian barang belajar bantu, saya mau mendaftar di Pemda. Tapi kemudian sesudah itu arah masuk tamat APDN. APDN. Ya, real tunjuk injo tidak boleh dari SMA. Harus dari PNS.
Dinas baru ini. Oh, bukan kalau APDN. Pada saat itu, Oh, gitu ya. pada saat itu yang bisa masuk di APDN adalah harus PNS PNS dulu nih. PNS dulu, berijazah SMA. Kalau sekarang selesai APDN, PNS. PNS. Dulu zaman itu, zaman saya tamu. Lah iya ini purnanya lah, kok baik nak saya. Kalau bulan raja aku kamu amuli yang ngerolo om. Saya mau tes dulu di ini. Tapi yang pakai lulus tuh, insya Allah hampir pasti mestian remai untuk ikut tes PNS golongan 2. Tapi sesudah itu saya ingin difasilitasi untuk ikut APDN. Jadi cita-cita menjadi pemimpin lah begitu. Sekarang profesinya apa di Makassar, Pak? Ya. Dok. Di Makassar sekarang. Saya adalah dosen. Dosen di. Ya, dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Ya. Ahmad Mangkurat di mana? Di Banjarmasin. Oh, bukan di Makassar, Kalimantan. Di Kalimantan. Kalimantan Selatan. Nah, jadi selain sebagai dosen, sebagai apa lagi? Ya, sebagai dosen biasa saja. Sebagai dosen biasa. Sebagai dosen biasa. Nah, tadi yang menarik itu Pak Dokter, ada 10 tadi rumah di Kudu itu nih. Ya. Semua jadi orang-orang dari kerajaan. Iya, antara lain di situ bupatinya itu Pak Akip. Pak Akip. Nah, kemudian anggota DPR tingkat 1 Pak Rahim Patah, kakaknya Pak Akip Patah sekaligus kakak ipar saya. Satu rumpun semua ini yang satu keluarga, tidak ada orang lain. Semua. Satu keluarga. Sepupu 3 kali paling inilah di sini ada. Sepupu 2 kali, sepupu 3 kali paling jauh. Itu di situ. Ya, itu di Rumpung Kolara dan kita kompak. Luar biasa. Nah, kakak saya yang kuliah di satu itu adalah pangkat terakhirnya menjadi bintang 2 di Kejaksaan. Dari situ juga itu. Dari situ juga kakak saya. Kudu. Kakak di atas saya pas itu jadi camat di Desa Polebu di Kecamatan Bantomanai. Jadi itu makanya ini. Nah, sepupu 2 kali itu yang Insinyur Munawar itu yang jadi kepala dinas 2 kali, kemudian jadi asisten, sekarang juga sudah mau pensiun karena maksimum 60. Kalau tidak salah bulan apa dia pensiun. Tidak hadir kemarin. Nah, ini kebetulan banyak anak-anak Pak Haji. Pak Haji. Kira-kira bagaimana itu sistemnya dulu itu di dalam keluarga itu dan kenapa bisa muncul sebagai orang-orang besar semua dari kerajaan itu? Apa dia punya motivasi tersendiri atau memang dulu ada kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga itu, cara memotivasi anak-anak, cara mengajar dari orang tua sehingga di tempat yang terpencil kecil lagi tuh bisa menjadi orang-orang berhasil dan semua jadi tokoh di semua aja, alhamdulillah jadi tokoh. Jadi alhamdulillah hampir sebagian besarnya, beberapa yang tidak jadi PNS. Kamu jadi orang besar. Orang besar. Nah, pada saat itu kalau ibu saya dengan ibunya ibunya Pak Akip memang janganlah diikuti profesinya orang tua. Janganlah diikuti sebagai petani atau pekerja kopra dan seterusnya. Jadilah PNS. Laku aja amaku, laku anak mudah-mudahan hari SK-mu. Begitu. Jadi di sana itu kita memang dari kecil sudah dididik untuk kita bisa jadi pemimpin, dapat SK. Dan itu luar biasa. Tapi yang saya alami waktu kecil itu salat berjamaah, mengaji di musala, kan hanya musala itu di Kudu. Oh, ada musala di sini. Ada musala di Kudu itu. Di Kudu ada musala. Kita mengaji dan tidak satu pun yang tidak bisa mengaji. Karena ada di situ namanya Tahir Hasim, ya levelnya seperti kiai. Jadi. Nah, hanya tidak di pesantren, dia pengajar di ini. Nah, itulah menjadi figur ya yang kita bisa contoh untuk pendekatan spiritualnya kan. Gitu.
Jadi kita dididik untuk jadi ini, jadi arahkan kepada, pada saat itu belum ada pesantren. Alhamdulillah sekarang dengan pesantren ini Ada kerajaan. pesantren. Kampung Kudur ya apa nih Pak dapat? Eh, Ranger Ranger. semua. Pantaramai Tapi kampung. ya, so di kira-kira ada sekitar 700 meter dari kampung, dari rumah Kudu. Kayak nama tanda-tanda. Enjo tanah bau kenang-kenang. Galerie. Tidak muka borong ngasih, Hmm. borong ngasih. Berarti dulu di situ ada perkampungan tapi 10 di Saponna di. Kurang lebih 10. Terakhir 5 atau berapa itu baru ditinggalkan ibu saya. Labokoinya saya pakai. Gila labokoi. Kubalukan sampai Minang naik Maeri Kerajaan. Kerajaan di Benteng. Tapi dulu waktu di Kudu memang tidak ada orang di kerajaan, Di. Banyak. Oh, banyak Itu juga. kerajaan itu kampung yang teramai di. Jadi ada penduduk kerajaan, ada penduduk Kudu. Ada penduduk Kudu, ada Kuba. penduduk Montobila. Kubarang Ampa Bonto Bilanjur ya Pak Anjo. Kerajaan naik Palabungi. Nah, yang juga cerita Ustad Kasman. Kasman. Ya, Sangi. Sangi lakukan jo Kudu kurang lebih sapo 10 atau bahkan kurang. Tapi disitulah ada bupatinya, disitulah ada anggota DPR tingkat 1, disitulah ada jaksa, Wakajati dengan itu Wakajati kakak saya, disitulah ini. camat, nah, saya lah ditunjuk, disitulah calon profesor, saya yang dimaksud. Gitu. Jadi Nah, kita kalau diingat-ingat Pak Haji misalnya toh, kira-kira yang paling berkesan itu di Kudu itu sehingga bisa anak-anaknya itu semua berhasil itu apa kira-kira Run Nenjoy? Kiat-kiat Nenjoy nagula. Iya nyukup pauang kisumpai Pak Ustad bahwa ayah aku mau menganu mau warisi ini jama-jama ini. Anda mau ini mesti jama di jama. Aku mau jama koko, mesti sekolah kok. Pakoni-koni retong itu Paula kuah. Aku mau sekolah kasih dampe lu tunjuk boboja. Sempat injo dengku pau Lampung Imam Allah Ta'ala Pak Ustad. Kakak saya di Fakultas Pertanian itu yang terakhir jadi camat di Barugadiano di Montemonai. Nah, itu Rasid Jamal. Lakua karena panggilan anungku Arif, laku Arif. Aku mau sekolah kau. Jagai mau penganjarannya, jagai ama penganjarannya kampung Yorolo aja. Disalanu. Lalang hatiku ke pore-pore. Kau lanjut sarjana nak lanjut Pak Koko. Nah, itu saya catat itu. Tapi yang ada di saya adalah saya sangat gembira, bahagia karena kakak saya masuk di Fakultas Pertanian UNAS dan satu di Fakultas Hukum UNAS. Dan pada saat itu jarang-jarang yang bisa sekolah di UNAS. Jarang yang bisa masuk di situ. Palingan di IKIP. Maka oleh karena itu di kerajaan dan sekitarnya banyak jadi guru. Begitu. Jadi yang masuk di UNAS itu orang-orang tertentu. Dan itu terkenal seluruh desa Barugaya. Bahwa di Kampung Kudu itu sedikit rumah, tapi orang-orang pintarnya di situ. Berhasil semua. Itu yang anu. Nah, terakhir Pak Haji, ini karena di kalangan kita ini ada pimpinan pesantren dan juga ada santri. Kira-kira apa harapannya Pak Haji ke pesantren ini supaya dia juga bisa lebih berberkah ke kerajaan ke depannya? Ya, seperti yang saya gambarkan tadi bahwa ke saya begitu kawin dengan istri saya ini, istri saya Haja Maridain, MM, atungku bonting, kuku anakku, rakku nakku minimal 5. Rakku. Menginjak kuku pertama pesantren. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kita adalah, ya, pernah ada kemenakan ke Banjarmasin, dia giling isi ngaji. Giling isi ngaji, kamu nak sampupin ruang. Akhirnya kuku, aduh, ini betul-betul sudah bergeser kampung kerajaan Polebungin. Sampai saya telepon Iman Desa Polebungin koni-koni. Kuku, tidak mengharapkan kampung ini. Kemana pengaji giling isi? Berarti tidak mau ngajar ngaji kuku. Sementara yang saya alami waktu kecil,
Asiri-siri kena geli kingsek ngaji. Mesti kita bisa mengaji. Bahkan kita disuruh menghafal itu juz 30. Jadi metode itu sudah kita alami di kampung. Disuruh hafal itu juz 30. Jadi terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz, karena di kampung itu ilmu kila daerah dari pertama anaknya di pesantren. Apa pengajian juga? Apa iya begitu. Sehingga memang saat ini adalah menurut saya adalah anak-anak harus dibekali dengan akhlak yang mulia. Dan artinya pesantren itu adalah wadah, ya, tempat yang sangat efektif untuk membekali anak untuk Dengan pengetahuan. pengetahuan atau akhlak seterusnya. yang mulia. Itu yang kemudian dalam teori pendidikan yang disebut dengan spiritual question. Iya. Iya, kemudian ada emotional question. Jadi kesuksesan itu tidak semata-mata ditentukan atau sedikit ditentukan oleh intelijensi. Yang banyak ditentukan adalah Ritual dan mental. iya, ritual dan mental. Yang ingin saya katakan lagi bahwa yang saya alami ternyata setelah saya kuliah baru saya kan, oh ada lagi potensi yang harus dimiliki, itu namanya aversity question. Oh, apa artinya? Itu hampir bisa rasila jari, ketangguhan, tahan banting, tahan Mental. menderita, Mentalnya. mental. Itu yang kemudian dalam teori itu setelah 3 itu ada EQ, ada SQ, ada EQ, ada lagi AQ, aversity question. Itu yang harus dibolakkan kalian anak, harus tabah menderita sebenarnya. Mentalnya. Nah, ketabahan itu yang menjadi berkah, itu yang kemudian dalam Quran disebut dengan sabar. Dan kesabaran itu oleh Allah luar biasa. Jadi apa namanya, Allah yang tahu ya. Saya dikoreksi Pak Kiai ya. Ada 3 hal. Ya, kemarin juga saya pidatokan, sambutan saya. Puasa itu Allah langsung membalas, tidak kita tahu. Yang kedua sabar. Sabar ini Allah yang Tidak terhitung balasannya. tidak terhitung balasannya. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Dan itulah sasaran saya menggagas acara kemarin. Bola sampu. Bahwa nugelese kina nyambung silaturahmi, kebetulan inake senang silaturahmi. Laku aja anakku, laku tahun ribu aku raja aja pakai mek lapas apa Pak? Kuka Jadi insya itu Allah. menggagas naswangin jadi. Iya, saya menggagas. Dan itu jauh. Dan sebelumnya saya menggagas, saya sudah sukses menggagas di tingkat mahasiswa, di tingkat SMA, di tingkat SMP. Selalu saya menggagas. Pak Akib kenapa tidak hadir kemarin? Itulah orang yang pertama saya telepon karena Pak Akib itu adalah sebagai pengganti orang tua sekarang. saya sekaligus kakak tertua. Karena saya tinggal di rumahnya, Amaria Sapurna, ialah Pak kuliah, ialah Pak Buntingan. Oh, Pak Akib dia. Ya. Itu Jadi Pak Akib itu adalah figur yang saya sangat kagumi. Karena kesederhananya, kejujurannya, itulah saya pakai. Lambus sih. Lambus sih. Dan itu yang saya sampaikan kepada anak-anak. Sehebat apapun kamu, kalau tidak jujur bahaya. Gimana kau ya dari Pak Akib itu waktu berdiri pesantren? Dia bilang, saya terima kasih Mini karena sudah lama saya mencita-citakan berdiri lembaga pendidikan di kerajaan. Iya. Tetapi belum sempat terrealisasi. Jadi dia bilang alhamdulillah sudah ada. Makanya sampai sekarang itu Pak Akib itu setiap bulan itu terus support di pesantren itu secara finansial itu. Alhamdulillah. Toko-toko yang banyak supportnya itu di pesantren dari kerajaan ada Pak Akib, ada Pak Haji Rijal. Iya, alhamdulillah. Nah, itu diantaranya yang setiap bulan betul-betul dia support itu. Termasuk Kota Bundu katanya. Oh ya, ada juga ya setiap bulan ya. Setiap bulan. Yang di Polibungin kayaknya dia ya. Di Polibungin. Iya. Jadi itu barangkali Tok. Iya. Terima kasih banyak bisa memberikan motivasi kepada anak-anak, memberikan motivasi kepada pendidik di pesantren, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua.
bisa bergabung dengan salah seorang tokoh masyarakat dari Selayar yang berkiprah di Banjarmasin. Nah, sekali lagi beliau tadi ceritakan, beliau adalah satu dari 10 keluarga di tempat terpencil, Ya. tetapi menjadi orang yang sukses di daerah dan bahkan berkarir di provinsi. Saya kira terima kasih kepada Pak Dokter. Demikian bincang-bincang kita. Kita tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.